Tuhan, sekalipun seminggu terakhir cuaca sangat panas, banyak yang flu, pilek, tapi kita bersyukur anugerah Tuhan senantiasa menopang dan memelihara kita semua. Pagi hari ini kita sama-sama mau merenungkan sebuah firman Tuhan yang diberikan sebuah tema dari Pak Gembala, yaitu saling melayani. Saudara terkasih, sungguh melayani Tuhan adalah sebuah hak istimewa bagi anak-anak Tuhan. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan dan kesempatan yang mulia yang Tuhan berikan bagi setiap kita orang-orang Kristen. Saya mau mengajak kita mengawali firman Tuhan dengan melihat ayat Alkitab dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat 11 yang berbunyi demikian. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ada seorang penulis Kristen bernama Philip Yancey. Nah, dia seorang penulis buku yang terkenal. Dalam satu tulisannya dia mengkisahkan tentang seorang ilmuwan yang terkenal juga, yang sukses dalam hidupnya yang bernama Albert Einstein. Kalau kita lihat gambar ini, saya percaya setiap kita pasti mengenalnya. Fotonya banyak muncul di sekolah, tempat-tempat kursus secara yang khusus mereka yang belajar matematika. Nah, Albert Einstein itu adalah pemenang Nobel Fisika. Karena dia menemukan hukum relativitas dan hukum kesetaraan massa dan energi yang banyak membantu di dalam ilmu dunia matematika. Nah, dia sukses sebagai ilmuwan besar di zamannya hingga hari ini banyak orang melihat keberhasilannya. Nah, apa yang membuat dia berhasil? Salah satunya yaitu ia memiliki idola atau orang-orang yang senantiasa menginspirasi kehidupannya. Salah satunya itu bernama Isaac Newton yang hidup beberapa abad sebelumnya, juga seorang ilmuwan fisika yang menemukan hukum gravitasi. Kalau kita tahu, kemudian seorang lagi bernama James Maxwell yang menemukan hukum kesamaan Maxwell. Nah, karena dia banyak mendapatkan ide inspirasi dari kedua tokoh ini, maka di dinding ruangannya ia menaruh potret keduanya supaya dia terus bisa semangat untuk berjuang di dalam ilmu yang dia geluti. Nah, saudara sekalian, sepanjang hidup daripada Albert Einstein, kemudian waktu dia menjalani sisa perjalanan hidupnya, setelah dia sukses, setelah dia menjadi pengajar yang luar biasa, kemudian dia menemukan bahwa kesuksesan untuk dirinya sepertinya tidak cukup untuk dia nikmati dalam hidup ini. Dia bilang ada sesuatu hal yang kurang. Apa yang kurang? Begitu banyak waktu dia habiskan untuk menggali kesenangannya dengan fisika dan matematika untuk menikmati kepopuleran dia. Tapi dia merasa saya kurang memberikan hidup saya kepada orang lain. Saya kurang memikirkan tentang sesamaku. Yang saya banyak pikirkan adalah ilmu-ilmu yang saya senangi. Oleh sebab itu dia bilang
hidup saya tidak lengkap. Hidup saya ada yang terhilang. Kemudian dia menemukan bahwa hidup yang lebih utama, hidup yang lebih penting adalah hidup yang Tuhan Yesus ajarkan. Mengasihi dan melayani sesama kita. Masuk dalam hidup orang lain. Oleh sebab itu, menjelang akhir hidupnya, Albert Einstein menurunkan potret kedua ilmuwan besar itu. Kemudian dia menaikkan dua tokoh lagi. Yang satu adalah Mahatma Gandhi, yang kedua adalah Albert Schweitzer. Mahatma Gandhi tergerak adalah seorang tokoh yang membawa kemerdekaan India dengan tanpa kekerasan, yang menginspirasi banyak negara yang berada di bawah koloni Inggris untuk melakukan hal yang sama, dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Albert Schweitzer adalah seorang teologi yang mendirikan sebuah rumah sakit di Gabon di Afrika. Kemudian dia mengabdikan hidupnya melayani banyak orang, dan dia melihat hidupnya sungguh sangat indah. Saudara terkasih, hidup saling melayani itu adalah hidup yang sangat indah. Kalau pagi ini kita merenungkan tema saling melayani, maka saya mengajak kita berpikir satu hal. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berpikir tentang orang lain. Tidak memikirkan berfokus kepada self, ya. Kita memikirkan ada seorang pribadi yang mungkin ada di gereja, ada seorang yang mungkin di dalam keluarga, atau mungkin di tempat bekerja kita, yang mungkin Tuhan gerakkan hati kita untuk melakukan hal yang baik kepadanya. Nah saudara, melayani kita harus fokus kepada orang lain. Ketika kita mau melayani, bukan berarti hal itu mudah, sekalipun indah. Oleh sebab itu Mahatma Gandhi pernah berkata, dia mengatakan kalimat demikian, kalau dia melayani dengan cinta kasih, maka dia senantiasa harus terus memberi. Dia tidak bisa meminta. Waktu dia melayani, mengasihi orang lain, mungkin yang dia terima mungkin tidak sebaik apa yang dia berikan. Bahkan mungkin dia terima penderitaan, dia katakan ya. Tapi ketika kita mencintai, mengasihi sesama kita, maka kita akan membawa kehidupan. Makanya dia mengucapkan sebuah kalimat yang saya percaya kita pernah dengar kalimat ini. Dia mengatakan demikian, jadilah manusia yang waktu lahir orang tertawa melihat kita, senang. Tapi bayi itu menangis ya. Dan waktu kita mati, orang menangis dan kita tersenyum. Karena selama hidup kita sudah mengisi kehidupan mereka dengan kebaikan kita. Pelayanan kita. Dan pagi ini berkenaan dengan topik pelayanan, topik yang diberikan oleh Evangelis Yunias. Saya mengajak kita mau melihat 3 poin keberhasilan dalam pelayanan. Pelayanan itu kita lihat attitude, sikap, perilaku atau tingkah laku seorang pelayan yang berhasil. Apa itu seorang pelayan yang berhasil? Ada 2, yaitu dia menyenangkan hati tuannya, yaitu Allah. Yang kedua, dia memberkati sesamanya. Apa 3 sikap di sini? Dan kita sama-sama melihat dari seorang rasul Yesus yang bernama Petrus, yang baru kita baca di kitab 1 Petrus pasal 4 tadi. Nah, Rasul Petrus menuliskan topik ini tentang melayani. Dia memiliki satu attitude yang benar tentang pelayanan. Karena apa? Karena dia sendiri belajar dari seseorang. Siapa gurunya? Gurunya tidak lain adalah Kristus Tuhan. Yesus sendiri yang dalam hidupnya memberikan teladan dan pengajaran kepada Petrus tentang apa itu melayani. Sehingga Petrus bisa melayani Tuhan dengan begitu baik. Selama hidupnya dia mengikut Tuhan, dia menjadi murid Tuhan.
Beda dengan murid hari ini cuma datang waktu di kelas. Guru kasih teori, habis pelajaran mereka pulang. Tapi Petrus dia hidup, makan, bahkan mungkin tidur dan mengikuti Tuhan Yesus setiap hari. Melihat apa yang gurunya ajarkan, melihat apa yang gurunya kerjakan, dan melihat apa yang Yesus lakukan di dalam pelayanan dia. Nah, Petrus melihat waktu Yesus mengajar, satu hal yang Yesus tanamkan di dalam diri murid-muridnya, yaitu sikap rendah hati. Waktu kita melayani, kita menaruh diri kita di posisi yang lebih rendah. Sekalipun secara status mungkin Bapak Ibu adalah atasan dia. Mungkin Bapak Ibu adalah yang lebih tua. Mungkin kita adalah orang yang lebih senior, lebih berpengalaman. Kalau kita melihat, Petrus melihat Tuhan Yesus yang adalah Allah, yang raja segala raja, kemudian turun ke dalam dunia, melayani, dia menaruh diri lebih rendah. Dalam tradisi Yahudi, Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Kalau kita dalam tradisi hari ini, mungkin kita mengutamakan mereka di dalam suatu tanggung jawab. Nah, mengutamakan orang lain dengan rendah hati. Dan yang kedua kita melihat bahwa ketika Petrus melihat Tuhan Yesus, kemudian dia lihat cuma ada satu-satunya Yesus yang demikian. Dia seorang raja, dia seorang Tuhan. Kalau dalam dunia ini begitu banyak raja Tuhan atau begitu banyak penguasa, begitu banyak tuan, begitu banyak master, begitu banyak presiden, ketika negaranya berperang, maka dia mengirim rakyatnya untuk mati di medan perang bagi negerinya. Rakyatnya harus berkorban. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan malah dia adalah Allah, Raja yang mati bagi umatnya. Tuhan melayani, dia rela berkorban. Dengan dua hal ini, maka ada beberapa sikap yang kita lihat dari pertama ayat 8a. Sikap dalam melayani pertama yang diberikan yaitu dengan menunjukkan cinta kasih yang sungguh-sungguh. Saudara, waktu kita melayani sesama kita, maka kita harus membawa cinta kasih di dalam pelayanan itu. Ketika kita membawa pelayanan dan di dalam pelayanan kita tidak ada kasih, maka itu suatu pertanyaan besar. Oleh sebab itu, dengan cinta kasih berarti orang Kristen yang melayani, dia sudah hidup menjadi saksi, menyatakan iman dengan cara menunjukkan kasih kepada sesamanya. Saudara mungkin ada yang suka ikut TikTok ya. Nah, saya kemarin malam istirahat, saya lihat sebuah film rohani. Di situ mengisahkan tentang seorang seorang mbak yang bernama Hana yang mempopulerkan TikTok Tuhan Yesus tidak berubah, ada lagunya. Nah, kemudian populer diikutkan ya, kemudian banyak sekali itu. Nah, kemudian di dalam kesaksiannya, karena dia diminta menceritakan kenapa dia mau percaya Tuhan Yesus. Dia dulu dari agama seberang. Nah, satu hal yang saya lihat dari kehidupan dia bilang, waktu tahun dia cerita kesaksiannya singkat, 2005 waktu papanya meninggal, dia lihat teman-temannya itu tidak ada yang memberi perhatian pada dia. Tapi ada teman-temannya yang orang Kristen itu yang melayani dia. Nah, kemudian waktu tahun 2013 mamanya kena stroke. Waktu itu dia katakan harus sambil kuliah sampai jaga mamanya. Nah, teman-temannya yang lain tidak ada yang memperhatikan, termasuk keluarganya. Tapi ada teman sekolahnya yang orang Kristen yang berkata, boleh saya jaga mamamu. Temani dia, gantian dengan dia, jaga mama dia. Waktu dia mendengar, hatinya tersentuh. Karena waktu itu dia pikir teman-temannya bisa enak kuliah, bermain, hangout, tapi dia harus jaga mamanya. Tapi waktu itu ada seorang temannya orang Kristen yang bilang, boleh saya temani kamu jaga mamamu. Hatinya tergerak. Sampai satu waktu itu hari Minggu. Temannya bilang, maaf hari ini saya tidak bisa temani kamu. Kenapa? Karena saya harus pergi beribadah. Nah, kemudian dia tanya, kamu beribadah di mana?
Dia tanya, kamu beribadah apa? Gitu. Nah kemudian dia bilang, saya orang Kristen, saya mau beribadah di gereja. Tapi temannya bertanya, kamu mau tidak ikut saya dengar firman Tuhan? Nah dia bilang, tapi saya kan bukan orang Kristen. Kemudian temannya berkata, tidak apa-apa, gereja adalah bukan tempat, bukan hanya untuk orang-orang Kristen. Siapa yang mencari Tuhan, siapa yang butuh Tuhan, boleh datang ke gereja. Kemudian dia dengar, dia bilang, temanku ini baik hati, memperhatikan saya. Tidak ada salahnya saya coba untuk ikut dia. Dia datang dengar firman Tuhan. Waktu dia dengar firman Tuhan, dia mendengar tentang Allah itu kasih. Allah itu berelasi dengan manusia. Allah itu bisa dekat dengan umatnya. Dia tidak pernah tahu bahwa ada Tuhan yang mau mengasihi manusia. Waktu itu dia mulai tertarik. Tapi dia belum percaya. Waktu berlalu tahun 2015 mamanya meninggal dunia. Yang temani juga temannya Kristen. Sampai waktu berjalan terus, dia terus mendapat pelayanan dari orang Kristen. Dan 7 bulan yang lalu dia dibaptis, menerima Tuhan Yesus. Waktu ditanya, kamu kenapa dibaptis? Dia bilang, karena saya melihat ada pelayanan kasih yang diberikan oleh orang Kristen yang tidak saya dapatkan dari tempat lain. Dan saya menemukan Tuhan yang penuh kasih di dalam hidup orang Kristen. Maka saya mau percaya Tuhan. Saudara terkasih, banyak orang bisa tersentuh oleh pelayanan kasih. Pelayanan kasih apa? Yang sungguh-sungguh. Saudara terkasih, apa itu pelayanan melayani kasih yang sungguh-sungguh itu? Nah saudara, banyak orang berkata melayani Tuhan sungguh-sungguh itu tulus, ya, tidak munafik. Nah di sini tidak diartikan demikian. Melayani dengan sungguh-sungguh bukan cuma tulus dan ikhlas. Kenapa? Karena waktu Petrus menulis surat ini, orang-orang Kristen yang menerima surat itu, mereka adalah orang-orang yang datang dari berbagai tempat. Dan mereka adalah orang yang tulus. Mereka adalah orang yang ikhlas. Mereka bukan orang munafik. Jadi Petrus tidak berkata, kalau kita melayani dengan menunjukkan cinta kasih yang sungguh-sungguh, berarti kita kurang tulus. Tidak. Justru itu tulus. Tapi sungguh-sungguh di sini diartikan yaitu harus melayani dengan lebih lagi. Nah, kata asli sungguh-sungguh di sini dalam bahasa Yunani itu ekstenes, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan serius tanpa henti. Jadi sudah tulus, sudah ikhlas, tapi serius tanpa henti. Ini sikap pertama dalam pelayanan yang dimasukkan Petrus di sini. Nanti saya ceritakan kenapa demikian. Nah, arti ini sama dengan kata yang diucapkan waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Waktu Tuhan Yesus berdoa dicatat di Injil Matius, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, kata sungguh-sungguh di sini sama dengan Petrus catat melayani dengan sungguh-sungguh. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dikatakan karena Yesus sungguh-sungguh berdoa, begitu tekun sampai ketika dia berdoa dengan pergumulan yang begitu hebat, kemudian dikatakan keringatnya keluar seperti tetes-tetes darah. Saudara, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, waktu itu cuaca dingin, bukan panas. Tapi kenapa bisa ada keluar? Karena begitu sungguh-sungguh sampai pori pembuluh darah itu seperti pecah dari dalam. Kemudian keluar lewat keringat seperti tetes-tetes darah. Doa yang sungguh-sungguh. Nah, kata sungguh-sungguh kedua dicatat waktu di Kisah Para Rasul, waktu Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Di luar orang Kristen sungguh-sungguh mendoakan dia. Tidak henti-henti terus mendoakan Petrus. Sehingga ketika kita melihat bagaimana sebuah peristiwa terjadi waktu malam hari dalam penjara, gempa bumi terjadi, dia punya borgol lepas dan pintu penjara terbuka.
Semua penjaga penjara takut sampai kepala penjara mau bunuh diri karena ketakutan. Tapi Petrus keluar. Kemudian pergi di tempat di mana saudara seimannya sedang berdoa. Itu kata sungguh-sungguh di sini. Saya pernah melihat seorang lause sekolah minggu, sekarang sudah almarhumah. Waktu saya besok dia berdoa. Waktu itu dia berdoa di ruang tunggu untuk suaminya di HCU. Nah waktu dia berdoa sama saya sama dia berdoa, saya sudah amin. Saya sudah amin, kemudian saya pelan-pelan buka mata, saya lihat dia tidak ada di tempat duduknya. Dia di mana? Ternyata dia di lantai. Dia di lantai, dia berlutut. Dia waktu berlutut dia bilang, Sancti Colien wo, Santi Pangcu wo. Dia berdoa terus gitu ya. Tuhan Yesus kasihan saya, Tuhan Yesus tolong saya. Dia terus berdoa demikian air matanya mengalir keluar. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ekstenes di sini dikatakan melayani dengan sungguh-sungguh. Itu attitude yang pertama. Yang kedua di ayat 8b itu kasihilah sungguh-sungguh seorang akan lain. Sebab apa? Kasih menutupi banyak dosa. Saudara, menutupi sini bukan berarti kita menyembunyikan gitu ya. Menutupi di sini bukan berarti kita pura-pura lupa gitu ya. Tapi menutupi di sini berarti mengampuni dan membangun sesama. Kenapa Petrus memberitahu orang Kristen untuk menutupi dosa di sini, mengampuni? Kenapa? Karena Petrus tahu, karena orang Kristen sekalipun dia seringkali hidupnya menjengkelkan. Banyak orang-orang yang bersama dengan dia itu sering mengecewakan. Kalau lihat dia, lihat mukanya rasa jengkel. Bagaimana saya bisa tidak senang sama dia seperti itu. Atau saya punya harapan tapi dia mengecewakan. Sehingga susah saya untuk melayani dia. Susah saya untuk mengasihi dia. Kecewa itu membuat penghala yang besar buat kita untuk mau melayani dia. Nah, di tengah situasi ini Petrus mengatakan tutupilah dosanya. Bagaimana caranya? Saudara, menutup bukan berarti saya menyangkali bahwa dia pernah berbuat salah sama saya. Tidak. Menutupi bukan berarti saya sembunyikan dosanya. Tapi menutupi di sini berarti apa? Saya mengingat kesalahan dia dengan pikiran mengasihi. Waktu orang pernah bersalah dengan kita, apa yang ada dalam pikiran kita? Dendam, cari kesempatan untuk kumpul waktu, kumpul tenaga, kumpul fakta supaya satu waktu kita bisa membalas menyerang dia. Saudara, orang Kristen di sini waktu melayani mereka, mengasihi mereka, mengampuni mereka. Kemudian memikirkan kebaikan untuk mereka. Saudara terkasih, apakah ini mudah? Sangat tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena ada stereotip buruk yang harus dihancurkan di sini. Ada asumsi tentang sudut negatif yang harus dihancurkan di sini. Ada kekuatan untuk mengampuni yang harus kita berikan di sini. Satu kali seorang guru sekolah minggu curhat sama saya, itu ya. Karena dulu saya waktu masih di GKK Banda melayani komisi sekolah minggu. Dia punya kepahitan kepada mertua. Waktu dia masih tinggal satu rumah, bagaimana pernah dia merasakan dia dipukuli meja, dibanting pintu. Bahkan pernah satu kali dia bilang dia diusir. Sekarang dia sudah tinggal sendiri ketika anaknya mau menikah. Dia bilang saya tidak mau undang dia datang. Dia ada di kota lain, dia jangan datang, tidak boleh. Saya bilang tidak bisa. Dia adalah orang tua, dia adalah neneknya anakmu. Dia bilang tidak bisa. Saya sudah berdoa, Tuhan tolong saya, tidak bisa. Ini tidak bisa melupakan. Nah saudara, hal ini tidak bisa kita lupakan atau dikatakan ya.
Tapi kita harus melihat kembali di sini. Nah saudara terkasih, mengampuni. Nah bukan cuma mengampuni di sini. Tapi yang Petrus punya satu arti yang lebih lagi. Yaitu waktu kita menutupi kesalahannya. Satu, kita mengampuni. Yang kedua lebih tinggi lagi, yaitu kita membangun dia. Kita memikirkan kebaikan dia. Bukan cuma tidak membalas dendam kepada dia, tapi mau membangun dia. Hari ini banyak orang pakai ayat Alkitab. Untuk apa? Untuk menegur orang lain. Untuk mempermalukan orang lain. Tapi saudara, ini tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena satu alasan yang tidak bisa kita pungkiri, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 9 mengatakan, kasihilah sesamamu. Seperti kamu sudah menerima kasih Tuhan. Ketika Petrus menulis suratnya kepada orang-orang Kristen yang mengatakan, kamu sudah diselamatkan, kamu sudah dibayar, harganya sudah lunas. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Allah sendiri. Kenapa kita mengasihi? Kenapa kita mengampuni? Kenapa kita mau membangun sesama kita? Karena kita sudah menerima cinta kasih Allah. Kita lihat yang berikutnya ya. Sikap dalam melayani yang ketiga. Di sini dikatakan memberi tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nanti saya ceritakan kondisi waktu itu. Hari ini orang Kristen kasih tumpangan, oh enggak perlu ya. Ya memang betul ya, ada hotel, kasih dia tinggal di hotel. Nah, kalau tumpang di mobil ketika dia di jalan bagaimana? Waktu itu orang bilang, saya berhenti melihat dia ada masalah tapi malah dia dirampok. Nah saudara terkasih, saya menceritakan tentang kondisi waktu itu. Jadi waktu itu sebuah peristiwa terjadi di zaman Petrus. Dan apa yang terjadi itu dicatat baik-baik oleh seorang sejarawan bernama Tacitus. Tacitus ini hidup di tahun 60 waktu itu Roma memerintah. Nah waktu itu Roma diperintah di bawah pimpinan seorang kaisar yang sangat kejam yang bernama Nero. Nah dia melihat pemerintahan Nero, dia mengatakan ini kaisar tanda kutip penguasa gila, dia bilang gitu ya. Dia bilang ini tirani penakluk yang sangat brutal, yang sakit jiwa. Kenapa demikian? Dia melihat bagaimana Nero perlakukan orang Kristen. Jadi waktu itu Nero mencatat, dia seorang sejarawan, dia bilang waktu itu Kaisar Nero mau membangun ulang kota Roma. Nah maka apa yang dia lakukan? Dia bakar habis kota Roma. Supaya waktu sudah habis rata dengan tanah, dia bisa bangun kembali. Tapi waktu itu dia tidak dapat alasan apa untuk excuse kenapa kota ini dibakar. Dan saat itu dia sangat benci sama orang Kristen. Maka dia mengkambing hitamkan orang Kristen dengan mengatakan kaum minoritas, orang Kristen itu, orang-orang yang tersebar itu adalah orang-orang minoritas yang berani-beraninya membakar kota Roma. Dia cuci otak semua orang-orang waktu itu. Kemudian mereka percaya dan Kaisar Nero memberikan sebuah perintah. Tangkap hidup-hidup orang Kristen. Setelah itu masukkan dia ke dalam sebuah arena. Kemudian anak kecil sampai orang tua, dari cucu sampai kakek, dari ibu hamil, ibu-ibu muda, orang-orang tua dijebloskan di dalam sebuah arena. Di tempat yang sama kemudian dikeluarkan binatang buas yang kelaparan. Waktu melihat tontonan itu mereka sambil makan, mereka sambil minum, mereka sambil pesta menyaksikan peristiwa itu. Kemudian Tacitus mencatat, mana ada orang normal seperti demikian. Pasti ini sakit jiwa. Dia melihat keadaan orang Kristen yang begitu menderita. Waktu zaman Petrus dengan demikian. Karena Petrus juga hidupnya dia ditangkap oleh Kaisar Nero. Dan satu lagi, kalau dia tidak dimasukkan dalam arena, apa yang terjadi? Mereka diikat dengan jerami kering. Kemudian diikatkan di taman-taman kota, tiang pancang.
Kemudian api dinyalakan menjadi obor untuk menyalakan taman dari Kaisar Nero. Waktu Nero melihat, hati Nero begitu sukacita. Hati dia begitu disukakan. Oleh sebab itu orang Kristen waktu itu sungguh sangat menderita. Waktu Tacitus menulis itu, Petrus mengkonfirmasi. Waktu kita membaca surat Petrus, di situ kita melihat penderitaan-penderitaan yang orang Kristen alami. Petrus mencatat, di dalam kondisi demikian, kamu tetap harus berbuat baik. Kamu menderita, kamu tetap harus mengasihi sesamamu. Jadi waktu kondisi itu terjadi dan Petrus melihat hal itu terjadi, di situ Petrus mengatakan orang Kristen walaupun sangat berduka cita oleh penderitaan, tetap lakukan kehendak Tuhan. Dan di sini Petrus katakan berilah tumpangan kepada sesamamu. Berarti apa? Karena waktu itu banyak orang Kristen yang sedang melarikan diri dari kejaran pemerintah Roma. Jadi waktu mereka lari dan ketika dia sampai depan rumahmu minta perlindungan, buka pintu rumahmu, biarkan mereka masuk. Dan ada sebuah etika yang terjadi saat itu, ketika kita memberikan tumpangan, maka kita adalah orang yang berbudi luhur dan mulia. Justru ketika kita tutup pintu rapat-rapat, di situ kita menunjukkan sikap ketidakpedulian buat orang yang sedang hidup untuk nyawanya waktu itu. Maka Petrus mengatakan, berilah tumpangan kepada mereka. Hal yang terakhir dari firman Tuhan ini sebelumnya ya. Jadi di sini memberi tumpangan itu berasal dari kata asli yaitu philoxenia, yaitu keramahan ya, hospitality di situ ya. Jadi kita waktu itu banyak juga rasul-rasul yang sedang perjalanan antar kota mengabarkan Injil. Waktu mereka sedang istirahat di kotamu, biarlah kamu buka pintu rumahmu. Izinkan dia untuk menumpang dalam rumahmu. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Nah yang terakhir, attitude dalam melayani dicatat di ayat 10 sampai 11. Di sini dikatakan yaitu bahwa waktu kita melayani, kita menggunakan karunia rohani bagi kepentingan sesama. Jadi saudara terkasih, melayani satu sama lain berarti kita melihat bahwa di dalam diri kita Tuhan sudah memberikan kepada kita karunia. Oleh sebab itu kita harus menata dengan baik karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk dipergunakan melayani sesama. Jadi karunia talenta itu tidak kita simpan untuk kebaikan kita nikmati untuk diri kita saja. Tapi dipakai untuk orang lain. Jadi Allah sudah memperkaya kita. Allah sudah melengkapi dengan segala yang baik dalam hidup kita. Berkat-berkat yang berkelimpahan. Bahkan tidak pernah habis-habisnya. Tuhan sudah titipkan kepada kita. Maka harus kita pakai untuk melayani Tuhan. Sebagai seorang penata layanan Tuhan yang bertanggung jawab. Karena apa yang ada pada diri kita Tuhan titipkan untuk orang lain yang membutuhkan kasih Tuhan. Tangan Tuhan mau menuju kepada mereka, tapi Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya sebagai penata layan yang baik untuk memberkati hidup mereka. Hal yang real bagaimana? Saudara, kalau di sini katakan kalau ada orang berbicara, baiklah dia berbicara seperti orang yang memberitakan firman Tuhan. Mungkin saudara bilang, oh apakah saya harus berkhotbah? Apakah saya harus mengajar? Ternyata waktu dilihat baik-baik tidak demikian. Hal ini berkata demikian. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemui banyak teman. Kita menemui banyak sahabat. Kita menemui banyak rekan. Mungkin waktu kita bersama dengan dia sedang ada konflik dengan orang lain. Mungkin waktu itu dia sedang dalam kondisi masalah besar dalam keluarganya. Saat itu mari kita memperkatakan ayat-ayat firman Tuhan untuk menguatkan dia. Untuk meneguhkan imannya. Untuk memberitahukan dia prinsip-prinsip kebenaran. Buka Alkitab kita. Kemudian kita bacakan untuk dia. Itu memperkatakan firman Tuhan. Jadi waktu kita melayani dia.
Bukan berarti kita harus berkhotbah buat dia. Suruh dia duduk, kemudian kita khotbah 1 jam kepada dia. Saya percaya dia akan hilang. Tapi tidak demikian. Dengan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang membangun. Kemudian di situ kita mengisi dia dengan firman Tuhan. Dan yang terutama, waktu kita mengisi dia, kita berdoa. Roh Kudus bekerja. Akhir-akhir ini saya begitu sibuk dengan ada 2 orang yang kami layani dalam kondisi yang cukup kritis ya. Tadi pagi satu dalam kondisi yang sudah tidak sadar itu ya dari rumah sakit. Kemudian suster yang menjaga dia, saya berdoa sama dia ya. Dan saya bilang taruh handphone di telinganya. Nah tapi dia bilang dia sudah tidak sadar Pak Pendeta, dia bilang gitu. Saya pakai speaker saja, iya itu ya. Nah kemudian berdoa untuk dia. Waktu kemarin berdoa untuk dia. Waktu terus berdoa dengan dia, saya membacakan Alkitab untuk dia. Jadi waktu sebelum berdoa, saya buka Mazmur. Saya berbuka tentang siapa Allah itu. Dia gembala yang baik bagi jiwanya. Dia lebih muda dari saya. Tapi dia kena kanker paru-paru ya. Sudah susah itu. Nah waktu tiap kali saya memberikan ayat Alkitab, dia tersenyum seperti ada kesejukan dalam jiwanya. Waktu dia berkata, saya sudah susah nafas ya, karena tidak bisa lepas oksigen, terus pakai oksigen. Tapi waktu itu kita berbicara tentang firman Tuhan lagi. Waktu dia menerima, dia rasa saya semangat lagi. Dia berkata demikian. Saudara berkata tentang firman Tuhan, menguatkan sesama, melayani sesama kita. Dan yang terakhir, pelayanan yang dimaksudkan gini adalah pelayanan yang teosentris. Apapun yang kita lakukan, pusatnya harus kepada Tuhan. Waktu kita berbicara, semua terfokus kepada Tuhan. Waktu kita melayani, fokus kita kepada sesama. Tetapi waktu kita membicarakan firman Tuhan, waktu kita mendoakan, dia harus teosentris. Kita tidak bicara hal yang lain. Tuhan yang sebenarnya menolong dia. Tuhan sebenarnya yang menopang dia. Tuhan sebenarnya yang mengasihi dia. Tuhan cuma mau memakai kita sebagai alat di tangan Tuhan untuk melayani dia. Dan kuasa Tuhan nyata. Karena apa? Karena adalah inisiatif Allah sendiri yang mengasihi dia. Kita cuma dipakai sebagai alat tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang atau sesama kita. Di ayat pertama kita lihat ya di bagian firman Tuhan ini, saya bukan mau mengulang khotbah ini, tapi Petrus mengawali ini dengan mengatakan kesudahan dari segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan dari segala sesuatu sudah dekat. Artinya kedatangan Tuhan sudah dekat. Bahkan Yohanes kitab Wahyu mengatakan God is coming ya. Dia pakai present continuous tense dalam perjalanan gitu ya. Bukan mau datang tapi sedang dalam perjalanan, itu dipakai dalam NIV. Tuhan sudah datang. Kesudahan dari segala sesuatu sudah dekat. Baiklah hari ini kita hidup dengan menyatakan kasih Allah. Karena kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita sedang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana kita siap sedia? Kita hidup untuk Tuhan. Kita tak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita mau melayani sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kita terima dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk kekuatan, untuk apa yang ada pada kami yang Tuhan percayakan, untuk kami bisa lakukan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sampai di sini, tapi Allah Roh Kudus terus menolong setiap kami
menolong hamba-Mu sendiri, menolong setiap jemaat-Mu baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti secara online. Kami bersama-sama dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.